Pewartaan lisan inilah yang kita kenal di gereja Katolik dengan nama tradisi suci. Nah, tahukah teman-teman, ternyata Hermione juga diberi Tuhan karunia penyembuhan loh. Ia ditelanjangi dan dilemparkan lagi ke dalam wajan berisi minyak goreng. Ini kan panas ya kualinya, kok dia kayak biasa aja, nggak terluka sama sekali ya? Akhirnya Kaisar menyentuh kuali itu dan ternyata panas banget guys. Tapi bukannya tobat, dia malah ngamuk dan menyuruh orang memotong kaki Hermione. Kita bisa berefleksi guys, jangan-jangan kita pernah ada di posisi Kaisar. Loh, nggak pernah lah. Saya dari kecil Katolik kok. Maksudnya, ketika kita ternyata keras kepala dan menganggap idealisme kita itu yang paling benar. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 4 September. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Hermione, perawan dan martir. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula sekitar tahun 30-an di kota Yerusalem. Pada waktu itu dipilih dan ditabiskanlah 7 orang pelayan atau yang kita sebut sebagai diakon untuk melayani orang-orang miskin. 2 di antara mereka adalah Santo Stefanus, sang martir pertama, dan Santo Filipus yang di Kisah Para Rasul bab 8 membaptis seorang pejabat pengawal ratu negeri Ethiopia. Filipus kemudian terus mewartakan Injil dan menetap di Kaisarea Palestina bersama dengan 4 orang anaknya. Salah seorang di antara mereka bernama Hermione yang besar mengikuti iman Filipus. Ia tumbuh sebagai seorang gadis Kristen yang taat dan punya keinginan terpendam untuk bertemu dengan Rasul Yohanes Penginjil. Oleh karenanya, pada suatu kesempatan ia pergi ke Asia Kecil atau kita sebutnya Anatolia yang sekarang menjadi wilayah negara Turki. Namun dalam perjalanannya tersiar kabar kalau Santo Yohanes sudah meninggal sekitar tahun 100-an. Harapannya pupus ya. Tapi ternyata mereka bertemu seorang laki-laki yang adalah murid dari Rasul Paulus guys. Namanya Petronius. Hermione kemudian berguru padanya di kota Efesus dan semakin mendalami iman Kristen lewat pewartaan secara lisan. Wajar ya, karena di abad awal Alkitab Perjanjian Baru itu belum ditulis. Jadi umat bertumpu pada pengajaran lisan yang diturunkan dari para rasul. Pewartaan lisan inilah yang kita kenal di gereja Katolik dengan nama tradisi suci guys. Oke, lanjut ya. Kita berpindah ke situasi di Kekaisaran Romawi saat itu. Kekaisaran diwarnai dengan berbagai persekusi yang dilancarkan oleh Kaisar Trajan. Umat Kristen diburu, ditangkap, dipaksa murtad, dan mereka yang nggak mau murtad kemungkinan besar akan dibunuh. Selain itu, Kaisar juga aktif dalam berbagai peperangan. Salah satu musuhnya waktu itu adalah Kerajaan Persia. Nah, untuk berperang melawan Persia, Kaisar dan para prajurit harus melewati wilayah Efesus, tempat tinggal Hermione. Mungkin sambil ngelewatin, Kaisar juga sidak ya ke warga ada yang Kristen atau enggak nih. Dan di saat inilah Hermione ketahuan guys. Ia kemudian dibawa ke kediaman Kaisar, tapi bukan dihukum guys. Kaisar justru membujuknya untuk menyangkal agama Kristen dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi Romawi. Sayang, seperti yang kita tahu ya, intrik Kaisar ini nggak berhasil, sehingga Hermione harus menanggung konsekuensinya. Ia dilecehkan berkali-kali dengan ditampar selama berjam-jam sampai bonyok guys. Tapi menghadapi siksa ini, ia tidak melawan dan justru bahagia karena boleh menerima siksa demi Kristus. Ia pun semakin yakin kalau dia ada di jalan yang benar. Melihat keyakinan dan keteguhan hatinya, Kaisar kemudian takut orang-orang malah menjadi kagum dan terkesan padanya, sehingga Kaisar memutuskan untuk membebaskannya saja guys. Setelah dibebaskan, Hermione aktif dalam pelayanan kepada orang sakit. Ia bahkan membangun rumah sakit untuk menanggung mereka yang sakit dan terutama tidak punya biaya. Nah, tahukah teman-teman, ternyata Hermione juga diberi Tuhan karunia penyembuhan loh. Ia terkenal banyak melakukan mukjizat penyembuhan kepada mereka yang sakit fisik maupun mental. Selain itu, ia juga dikaruniai karunia nubuat guys, seperti yang tercantum pada Kisah Para Rasul 21 ayat 9. Namun, tak lama setelahnya muncul penganiayaan baru oleh Kaisar Hadrian, pengganti Kaisar Trajan. Ia ingat akan Hermione dan kembali memburunya untuk diadili guys. Tanpa bujuk-membujuk, Hermione disiksa dengan dipukuli terus-menerus, bahkan telapak kakinya ditusuk-tusuk dengan paku guys. Belum murtad juga, Kaisar memerintahkan untuk melemparnya ke dalam kuali besar isi tar, timah, dan belerang panas. Ya ini istilahnya udah kayak hukuman mati sih sebenarnya.
Hermione pun menerima hukuman tersebut dan membuat tanda salib sebelum ia masuk ke dalam kuali. Tapi Kaisar melihat ada yang aneh guys. Ini kan panas ya kualinya, kok dia kayak biasa aja, nggak terluka sama sekali ya? Penasaran dong? Akhirnya Kaisar menyentuh kuali itu dan ternyata panas banget guys. Sampai ia mendapat luka bakar yang cukup serius. Tapi bukannya tobat, dia malah ngamuk dan menyuruh orang memotong kaki Hermione. Ia ditelanjangi dan dilemparkan lagi ke dalam wajan berisi minyak goreng. Namun setelah dilempar, apinya malah meluas dan membakar orang-orang di sekitar guys. Hermione sendiri keluar dari wajan seolah-olah mau berkurban untuk dewa Hercules. Wah, Kaisar udah seneng dong. Tapi ternyata Hermione malah berdoa kepada Tuhan dan turunlah kilat dan guntur menyambar patung dewa-dewi kuil pagan hingga hancur. Habis sudah kesabaran Kaisar. Hermione kemudian dibawa keluar kota untuk dipenggal guys. Namun sebelumnya ia minta waktu kepada para algojo untuk berdoa. Tapi sayangnya nggak dikasih guys. Ketika kapak diayunkan, keajaiban terjadi guys. Tiba-tiba tangan algojo jadi lemes kayak saraf-sarafnya mati gitu. Dan dua algojo itu menjadi percaya pada mukjizat yang Tuhan nyatakan lewat peristiwa itu. Algojo lain kemudian memenggal kepala Hermione sehingga ia menerima mahkota kematiannya pada tahun 117. Teman-teman, mungkin dari kita ada yang heran ya. Kok si Kaisar Hadrian ini udah dapat mukjizat kayak gitu, masih aja nggak bertobat sih? Keras kepala banget. Yap, aku pun juga sempat mikir seperti itu. Tapi dari peristiwa ini kita bisa berefleksi guys. Jangan-jangan kita pernah ada di posisi Kaisar. Loh, nggak pernah lah. Saya dari kecil Katolik kok. Dibaptis Katolik, ikut komuni pertama, krisma, semua nggak pernah bolos. Bukan itu maksudnya guys. Maksudnya ketika kita ternyata keras kepala dan menganggap idealisme kita itu yang paling benar. Seperti yang dilakukan Kaisar. Sharing sedikit nih, aku dulu tuh pas SMA gak suka banget sama yang namanya rokok. Mau itu rokoknya sendiri atau perokoknya. Pokoknya kalau dengar kata rokok, perang udahlah. Sampai teman-temanku tuh benci banget sama aku dan pernah ngajakin berantem. Aku sendiri juga dulu gak peduli karena menurutku ya aku ada di jalan yang bener kok. Tapi setelah kuliah, mataku mulai terbuka guys. Aku bertemu banyak teman yang merokok dan mereka ini orang-orang baik. Mereka mengayomiku di paduan suara, mendukung di kuliah, memberi advice, dan masih banyak lagi kebaikan mereka. Aku jadi sadar kalau ternyata hal yang selama ini aku yakini itu salah. Mungkin juga tanpa sadar lewat mereka ngajakin berantem, ya sebenarnya aku udah diingatkan guys. Kalau aku sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Cuman aku nggak peduli kan dan kekeh terus, nggak boleh namanya ada rokok dah pokoknya. Tapi ini aku bukan nganjurin teman-teman ngerokok juga ya, nggak gitu. Kalau teman-teman bisa nggak ngerokok sih ya, itu suatu hal yang baik menurutku dan aku pribadi sampai sekarang juga nggak ngerokok. Tapi poinnya adalah jangan sampai kita menganggap diri kita itu paling benar sehingga kita menolak semua hal di luar diri kita, seperti yang dulu Kaisar dan aku sendiri lakukan. Bersikap menolak seperti itu adalah cermin dari kesombongan guys sebenarnya. Diri kita tidak cukup rendah hati untuk menerima pandangan lain dan mengangkat diri setinggi-tingginya di atas hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita setiap harinya berusaha untuk menjadi pribadi yang semakin rendah hati dan merendahkan diri seorang terhadap yang lain karena Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Santa Hermione, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Hermione. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Ciao!